Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda 6A. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, materi bahasa Indonesia untuk hari ini Ayah akan sampaikan melalui video pembelajaran ya. Dan materi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang KD 3.3 dan keterampilannya 4.3, yaitu tentang teks pidato ya. Dan materi ini ada di buku paket tema G ya, kepemimpinan. Ini tema yang baru. Nah, silahkan Anda bisa lihat materi untuk hari ini ada di halaman 27 ya. Baik, kita mulai saja. Kita bahas materi hari ini tentang teks pidato. Nah, yang pertama harus kalian pahami, harus kalian tahu bahwa setiap materi yang saya sampaikan itu ada tujuannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pidato dan struktur pidato. Kedua, siswa dapat menuliskan kembali struktur pidato dari sebuah contoh teks pidato ya. Ini tujuannya. Jadi Anda setelah belajar ini mudah-mudahan bisa menjelaskan apa arti pidato, strukturnya apa saja, kemudian Anda bisa menuliskan kembali struktur pidato dari sebuah teks. Nah, materi pokok hari ini yaitu definisi pidato, kemudian tujuan pidato, struktur pidato, dan contoh pidato dan strukturnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, definisi dan tujuan pidato ya. Apa itu pidato? Nah, kita simak di sini ya. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, tujuan pidato itu apa? Yaitu mengajak, memberitahu, dan mempengaruhi orang lain agar memahami isi pikiran si pembicara. Jadi tujuannya itu mengajak orang banyak, bisa memberitahu, dan yang paling penting itu mempengaruhi orang lain itu untuk memahami isi pikiran dari si pembicara. Nah, orang yang melakukan pidato itu disebutnya apa? Disebutnya orator ya. Jadi orang yang melakukan pidato itu bisa juga orator ya. Nah, Ayah kaitkan dengan sejarah bahwa pada zaman dulu bahwa orator, tokoh-tokoh Indonesia yang paling disegani itu yaitu Bung Karno ya, Insinyur Soekarno, yang selalu memberikan pidato-pidato kebangsaan kepada rakyatnya. Nah, contoh pidato di sini banyak ya. Perhatikan ini, pidato itu bermacam-macam contohnya. Seperti pidato kenegaraan ya, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat ya, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu. Kemudian pidato sambutan acara ya, event-event ya, itu bisa disampaikan ketika ada event pidato sambutan acara atau event dan lain sebagainya. Jadi banyak pidato itu ya, tidak hanya ketika negara ya, presiden, kemudian ada pidato menyambut hari besar. Jadi ada banyak contoh pidatonya. Nah, struktur teks pidatonya ini yang harus kalian pahami, bahwa dalam sebuah pidato itu tidak hanya narasi saja, kalimat saja, tapi ada strukturnya ya. Struktur yang pertama itu pembukaan. Jadi dalam pidato itu pasti ada pembukaan. Kemudian pembukaan itu dibagi-bagi lagi menjadi 3. Ada salam pembuka ya, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur.
Kemudian yang kedua itu isi pidato, dan isi pidato ini menjelaskan apa tujuan utama dari orang yang menyampaikan pidato itu. Yang ketiga penutup pidato. Nah, penutup pidato ini dibagi 3 lagi. Yang pertama kesimpulan secara ringkas, kemudian yang kedua permintaan maaf kepada hadirin, dan salam penutup. Jadi ada 3 unsur utama di dalam struktur pidato. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, untuk pembukaan dibagi 3 lagi, dan penutup juga dibagi 3. Nah, ini yang harus kalian pahami strukturnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini struktur pidato ini di sini jelas. Ketika ada yang pertama salam pembuka. Salam pembuka itu berarti salam, ucapan salam orang yang berpidato. Di sini contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu salam pembuka. Kemudian ada lagi yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia teman-teman seperjuangan saya dalam menuntut ilmu. Itu bagian dari ucapan penghormatan. Jadi menghormati ini wajib di dalam sebuah teks pidato. Nah, ini semua salam pembuka dan ucapan itu bagian dari pembuka ya. Nah, kemudian ucapan syukur ini juga ada. Ini umum ya, ketika orang ceramah, pidato, sambutan ini harus wajib ada ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bla 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 sampai selesai. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari ucapan syukur ya. Nah, ini harus ada di dalam pidato, harus ada. Nah, ini isi itu pasti panjang ya, dari awal sampai akhir. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang manfaat teknologi bla 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 sampai selesai. Ini isinya. Jadi pidato itu tentang apa? Membahasnya pendidikan, sosial ya, hukum. Itu dibahas di isi, membahas tentang apa, misalkan tentang teknologi, kenakalan anak. Nah, ini dibahas di isi. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bagian dari penutup. Kalimatnya seperti ini. Hadirin yang saya hormati, baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Jadi ini itu kesimpulan, disimpulkan menjadi ringkasan. Nah, ini wajib ketika isinya sudah disampaikan secara umum, baru terakhir kesimpulannya disampaikan pula ya. Tidak harus banyak, tapi yang penting mencakup isinya. Kemudian ini bagian penutup ya. Nah, kalau tadi ini masih di dalam isi ya. Nah, bagian penutup. Ini bagian penutup kesimpulan. Nah, untuk bagian penutup ini ada contohnya permohonan maaf. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, itu permohonan maaf itu harus ya dalam sebuah pidato. Nah, baru di akhir ucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu struktur teks pidato. Ya, ini jelas sekali. Tinggal kalian belajar dengan baik ini ya, dipahami. Ada bagian salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, isi pidato, kesimpulan, dan penutup. Nah, tugas hari ini tidak jauh dengan yang ayah bahas hari ini, yaitu yang pertama apa? Baca teks pidato berikut dengan teliti dan diulang-ulang. Ada di halaman 27 teksnya ya. Kemudian yang kedua, kemudian tulis kembali teks pidato tersebut, tentukan bagian mana strukturnya, pembukaannya apa, salam pembukanya apa, ucapan penghormatannya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini soalnya, soal teks pidatonya. Silakan Ananda, adik-adik semuanya yang ada di rumah, dibaca teks pidatonya, nanti tentukan bagian mana-mana yang tadi ayah sampaikan di sini ya. Mengerti ya? Jadi dibaca dari awal
mana bagian penutupnya ditulis lagi. Ya, misalnya pembuka, salam pembuka, assalamualaikum, ya, isi ini ditulis lagi ya. Nah, itu saja materi tentang teks pidato kali ini saya sampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.